Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang wanita asal Minang atau Padang. Dia beragama Muslim dan akhirnya dia terima Tuhan Yesus secara pribadi. Kita akan mendengarkan kesaksiannya. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Papimu, saya dengar orang Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, orang Minang. Orang Minang. Berarti seorang Muslim ya? Yes, Muslim yang sangat taat, sangat baik, sangat penuh kasih. Muslim yang sangat baik, sangat taat, penuh kasih. Sangat toleran. Sangat toleran ya. Dia sampai membiarkan Anda memutuskan sendiri yang menjadi pilihanmu. Iya, iya. Bahkan hubungan saya sama bapak saya tuh luar biasa, Pak. Setelah saya menerima Kristus pun, bapak saya masih bisa anterin saya ke gereja. Lalu siangnya saya yang temenin dia untuk sembahyang dulu di musola, saya tunggu di mobil, dan ini sesuatu yang normal, yang biasa gitu kita lakukan. Wow, itu luar biasa. Iya. Karena jarang sekali Betul. juga terjadi di beberapa keluarga Kristen yang berbeda agama. Tetapi sebagai anugerah yang Jovanka terima bahwa ada papi yang berdarah Minang, seorang Muslim yang baik, yang taat, yang luar biasa mengasihi anak-anaknya dan sangat toleran. Ini kita beri respect buat papi ya, luar biasa, dan beliau sudah tiada ya? Sudah tiada. Ini ceritanya sebenarnya udah agak lama ya, sekitar tahun saya terima Kristus itu tahun 2009. 2009 itu titik terendah hidup saya sebenarnya. Titik terendah hidupmu, oke. Titik terendah, saya bilang titik nadir istilahnya. Titik terendah saya bilang karena di titik itu saya kehilangan jati diri. Jadi perkawinan saya selesai, saya harus kembali ke Indonesia tanpa anak. Jadi otomatis saya kehilangan jati diri, kehilangan siapa diri saya gitu. Saya bukan istri siapa-siapa, bukan ibu siapa-siapa, nggak ada anak. Saya nggak ada pegangan sama sekali gitu. Jadi itu titik terendah saya. Dan di titik itu, di dalam kedepresian itu saya juga nggak ada pekerjaan. Ada seorang teman yang approach saya, dia bilang, wah kamu gabung aja ke ministry kita, ke persekutuan doa, biar kita bantu doain. Wah, orang kalau lagi down itu ya Pak, terserah mau doa dengan cara apa, tapi itu kita butuh banget ya, karena itu kayak air, kayak orang yang kekeringan tapi perlu air. Nah, pada saya datang ke persekutuan itu, saya pikir ini luar biasa sekali ya perempuan-perempuan Kristen ini ya. Mereka nggak kenal saya, nggak tahu story saya, nggak tanya-tanya kenapa saya ada di situ, tapi mereka mau doain, dan doanya mengena sekali, doanya bisa spesifik yang saya sedang alami gitu, keterpurukan yang amat sangat. Jadi pada saat mereka doa itu saya nggak bisa ngomong Pak, saya cuma bisa nangis. Dan mereka makin lihat saya nangis makin kencang doanya. Waduh, itu saya bilang nih ada apa ini ya gitu ya. Itu saya yakin tuh jamahan Tuhan ya. Amin. Dan dari situ mereka undang saya ke gereja mereka untuk hari Minggu berikutnya kan, untuk hadir. Nah, saya belum pernah datang ke gereja Kristen, saya nggak tahu tata ibadatnya seperti apa. Tapi lagi-lagi perasaan dipenuhi itu yang bikin saya pengen datang. Saya harus datang nih, saya bilang saya pengen tahu nih seperti apa orang-orang ini, luar biasa gitu. Mereka mau doain strangers dengan sepenuh hati. Doakan strangers, iya kan? yang karena tidak tahu histori Jovanka itu bagaimana. Betul, tanpa mereka kepo, tanpa mereka tanya ada apa nih, kenapa, tanpa menjudge situasi saya, mereka mendoakan saya. Papi sudah tiada waktu. Jadi sempat berdoa buat papi supaya dia juga menjadi orang yang Pak, percaya. Saya berbagai macam cara Pak, berbagai macam kisah-kisah lucu saya ajak ke sini, saya ajak ke sana. Ya puji Tuhan 3 kali ya saya ajak papi saya untuk menemani saya beribadah. Yang awalnya nggak mau ikut ke dalam, sampai ikut ke dalam. Masuk gereja. Dan lucunya begitu masuk gereja dengar khotbahnya bagus, papi saya bilang ternyata bagus ya bahan omongannya ya. Saya nggak tahu apa yang ada di kepala orang luar ya Pak. Kita ibadah mungkin disangkanya bahas apa ya. Padahal yang kita bahas adalah kehidupan kita, kehidupan keluarga, kehidupan masa depan, masa kini, parenting, love,
sebenarnya yang dibahas di gereja itu adalah kehidupan khotbah kehidupan. sehari-hari yang semua orang butuh dengar gitu. Betul. Nah, jadi papi saya suka, dan sebelum meninggal juga puji Tuhan ada hamba Tuhan yang sangat berjasa ya di hidup saya, tuh Bapak Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim. Ya. Wah, Om Sai, dengar nih. Saifuddin Ibrahim mesti dengar ini. Ternyata Om Saifuddin Ibrahim juga adalah orang yang sangat terkesan dalam hidup Jovanka. Kenapa? Sangat. Karena pada pagi hari ketika ayah saya masuk ICU, pagi itu nggak tahu kenapa saya tergerak untuk kirim message SMS ke Pak Saifuddin. Saya bilang, Pak, mohon doanya ya Pak. Kebetulan memang kita 2 tahun terakhir itu pernah beberapa kali ada ibadah sama-sama, dan saya ikutin khotbahnya beliau, ikutin ajaran-ajaran beliau. Kita sering makan sama-sama juga. Tapi udah lama, 2 tahun ada jeda kita nggak ketemu. Nah, tapi pagi itu saya nggak tahu kenapa saya reach out ke Pak Saifuddin. Saya bilang, Pak, tolong bantu doa apa aja ya Pak. Saya nggak pikir apa-apa lagi, saya cuma minta bantu doa. Nah, di mana? Dia bilang, oh Bapak saya ada di rumah sakit ini sekarang. Makasih Pak doanya. That's it. Itu saya SMS sekitar jam 7 pagi. Jam 10 Pak Saifuddin ada di depan kamar ICU, coba Pak. Aduh, benar-benar itu buat saya sukacita yang amat sangat. Karena saya pikir, wah Tuhan izinkan ada orang lain yang mendoakan papi saya selama papi saya sedang berjuang melawan maut ya. Saya minta banget sama Tuhan, Tuhan jangan ambil dulu gitu sebelum papi saya menerima kebenaran. Jadi di situ kita berdoa bareng, kita ngobrol bareng dengan keluarga-keluarga yang lain juga Pak. Sampai jam 2 siang Pak kita doa. Papi saya meninggal setelah itu jam 3-an. Luar biasa. Jadi Aduh, sudah puji Tuhan, sempat Pak. dilayani dulu. Yes. Ya, Pak Saifuddin dengan- berkali-kali berbisik, ngobrol, pegangin, dan ya itu sama sekali nggak ada apa ya. Ya saya nggak sangka lah memang perkenanan Tuhan ya, itu semua luar biasa kalau bukan kasih karunia Tuhan. Beliau kan sibuk sekali ya Pak. Saya sempat tanya malah, Pak, Bapak kan sibuk banget, kok sempat-sempatnya datang? Begini jawab dia, Jovanka, saya hari itu memang ada jadwal untuk khotbah di satu persekutuan. Tapi begitu saya dengar papimu ini sedang diambang kematian, ini prioritas. Yes. Jadi jiwa itu prioritas buat dia. Jadi saya berterima kasih sekali gitu ya, bahwa Tuhan kirim Pak Saifuddin untuk bisa change schedule loh Pak. Dari sini akhirnya dia pindah jalan ke rumah sakit di tempat papi saya, dan kita ibadah sama-sama gitu, kita doain sama-sama. Dan saya percaya pelayanan itu membuahkan. Amin. Ya, kadangkala di ujung detik-detik kematian seseorang, kasih Tuhan dinyatakan. Itu seperti penjahat yang bertobat di sebelah kanan Yesus disalib. Ujung-ujung kematiannya dia serahkan hidupnya kepada Yesus. Dan itu luar biasa ya. Kita yakin papi juga sudah bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Yang bikin saya juga terharu ya Pak sama kasih Tuhan Yesus itu, bahwa dia mencintai bukan cuma anak-anaknya yang Kristen ya Pak. Dia mencari dombanya yang hilang. Betul. Jadi saya begitu baca Yohanes ya Pak, itu saya nggak bisa berhenti nangis. Karena saya mau bilang sama Tuhan Yesus, bilang, ya ampun Tuhan, itu aku yang udah lama banget kemana-mana ya, jalan-jalan itu. Setelah usia 35 tahun baru bisa ketemu apa yang dicari. Bukan jalan-jalan, sudah terjebak di jurang lagi. Udah hampir mati kan? Iya, di betul. jurang itu. Betul, Pak, di ujung. Udah di ujung ya Pak. Di gambaran dalam perumpamaan di Alkitab itu, gembala yang baik itu meninggalkan 99 ekor domba yang aman di kandang, lalu bertaruh nyawa untuk mencari seekor domba yang terjebak di jurang dan terancam binasa, yang namanya Jovanka Mardova. Amin. Aduh, betul banget Pak. Jadi ya itu ya yang bikin saya, wow, Tuhan Yesus tuh cintanya bukan cuma sama orang-orang tertentu Pak. Itu yang salah paham yang saya sering dengar ya. Wah, berarti dia cuma cinta sama yang Kristen doang, karena yang Kristen yang selamat. No, dia itu datang untuk semuanya. Tapi dia nggak bisa paksa, dia hanya bisa jamah, lalu kita merespon. Karena kalau dia jamah kita nggak respon, dia nggak bisa paksa Pak. Andaikan dia bisa paksa, kita semua selamat. Betul. Kadang-kadang saya suka berharap sih Pak, kenapa Tuhan Yesus nggak paksa aja ya Pak, biar semua yang kita cinta itu selamat gitu. Tapi ya itu lagi-lagi. Tapi di sorga tidak ada orang yang masuk sorga karena terpaksa.
Ya, semua orang yang masuk surga karena punya keputusan hati untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Biarlah kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua, dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa saya tegaskan di sini bahwa benar Yesus itu adalah juru selamat orang yang mau percaya kepadanya. Kita adalah pewaris-pewaris kerajaan Allah yang dosanya sudah ditebus. Maka dari itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tetap taat, kita perkuat iman kita, jangan terpengaruh dengan dunia ini. Dan Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan untuk kita datang kepada sorga. Ada seorang pun yang bisa datang kepada sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, saya mengimbau untuk kita semua bisa mendukung channel ini dengan cara subscribe, share, komen, dan bagikan bagi orang-orang seiman, sehingga iman mereka semakin dikuatkan. Tuhan memberkati kita semua.